teman-teman, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali lagi di dalam My Room, di mana kita bisa bersatu bersama, kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Yuk, aku ajak kita untuk berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari-hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami Tuhan akan bertemu dengan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tolong siapkan hati kami Tuhan Yesus, biar kami Tuhan bisa sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yuk mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Panggil Bapa. Bapa, Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang baik Tuhan. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya.
kami telah menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu Tuhan yang selalu ada Tuhan untuk kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan Tuhan sebagian sharing firman-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau yang mampukan hamba Tuhan Yesus, biar hamba Tuhan menyampaikan apa pesan hati-Mu Tuhan Yesus kepada semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Oke, hari ini aku mau bagiin sedikit sharing firman Tuhan yang ku kasih judul iman ya, atau faith. Nah, sebelum kita masuk ke inti firman Tuhan pada hari ini, mari kita buka dulu di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 33. Oke, aku bacain aja ya. Nah, ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Oke, nah kita balik lagi ke ayat yang ke-32, kita fokus di kata tawar hati ya. Nah, kata tawar hati itu teman-teman bisa menyebabkan seseorang itu untuk kehilangan pengharapannya ya. Seseorang yang tawar hati itu akan kehilangan suatu pengharapan. Dan iblis tahu ini, si jahat tahu ini, tahu betul kalau anak-anak Tuhan itu kalau tawar hati pasti akan kehilangan pengharapan. Dan si jahat justru malah incer ya, kalau anak-anak Tuhan itu tidak menjadi tawar hati gitu ya. Nah, itu diulang lagi di ayat 33-nya gitu. Nah, kalau orang yang tawar hati itu akan kalah sebelum bertanding ya. Nah, hal ini sudah ditandakan sama kisah yang kita baca barusan ya. Kalau prajurit-prajurit Israel, kalau Raja Saul itu sudah kalah sebelum bertanding melawan Goliat gitu. Nah, memang seolah seperti sesuatu hal yang mustahil ya teman-teman. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Di mana kita sebagai manusia diajarkan untuk berpikir melalui logika manusia ya, untuk berpikir melalui logika manusia, yaitu melihat segala sesuatunya itu berdasarkan dari latar belakang seseorang, dari rekam jejak seseorang, di mana yang kita tahu kalau Daud itu latar belakangnya adalah gembala kambing domba gitu. Dan dia itu masih sangat muda umurnya. Sementara kalau kita lihat Goliat itu latar belakangnya dari sejak mudanya sudah menjadi prajurit ya. Bahkan pada saat itu dia sudah menjadi prajurit yang paling gagah, yang paling perkasa di zaman itu tentunya. Dan di antara bangsa Filistin ya. Nah, Daud yang masih sangat muda, yang perawakannya masih sangat muda itu diragukan kemampuannya teman-teman. Nah, diragukan kemampuannya oleh pemimpinnya sendiri, oleh rajanya sendiri ya. Bahkan diragukan kemampuannya oleh kakak kandungnya sendiri gitu. Nah, tapi walaupun dia diragukan, dia disepelekan, Daud itu orangnya gak gampang putus asa teman-teman ya. Meskipun banyak yang menentang, dia tuh gak gampang putus asa. Dan begitu yakinnya dia dengan penyertaan Tuhan, ya, dia itu seolah tidak memperdulikan perkataan Saul ya. Dan perkataan Saul itu gak menghalanginya untuk dia pergi berperang maju melawan Goliat ya. Dan ini bisa dibilang salah satu contoh iman yang sebenarnya gitu. Iman yang benar-benar kokoh, iman yang benar gitu. Nggak menjadi masalah kalau dia itu berjalan sendirian, kalau dia itu nggak ada yang mendukung. Selama dia berjalan di jalannya Tuhan, maka tetap dia lakuin teman-teman.
Dan yang teman-teman perlu tahu, yang sekalian perlu tahu, kalau iman itu berbicara mengenai sebuah dasar, ya. Iman itu berbicara mengenai sebuah dasar atau pondasi, di mana kita membangun seluruh kehidupan kita, terutama kita sebagai anak Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, mempunyai iman berarti tetap berdiri teguh, tetap berpegang dengan apa yang kita harapkan dan tidak mudah tergoyahkan, teman-teman. Ya, sekali lagi aku bilang kalau mempunyai iman berarti kita tetap berdiri teguh, tetap berpegang dengan apa yang kita harapkan dan nggak mudah untuk tergoyahkan gitu. Intermezzo sedikit, aku pernah lihat nih sebuah video itu entah dari TikTok atau dari Instagram Story gitu. Nah, pokoknya video ini menampilkan seseorang dengan peliharaannya, dengan anjing peliharaannya gitu. Nah, pada suatu hari si orang ini atau majikannya ini membeli satu buah mainan untuk anjingnya gitu. Dan setelah dibeli dikasih ke anjingnya, dan anjingnya tuh kayak gigit mainannya gitu kan, gigit mainannya dan nggak mau melepasnya gitu. Dan seolah-olah anjing itu memberikan pesan kalau ini tuh milikku gitu. Entah apa yang mau kamu lakuin terserah, tapi aku nggak mau ngelepasin apa yang jadi milikku gitu. Dan sebenarnya secara nggak langsung ini memberikan pesan kepada kita semua gitu. Kalau iman yang sebenarnya itu nggak mudah untuk dilepas, teman-teman ya. Meskipun misalkan ada tawaran lain yang lebih menggiurkan gitu. Misalkan ada tawaran atau kesempatan lain yang lebih menguntungkan kita gitu. Kita nggak mudah melepasnya kalau kita mempunyai iman yang kuat ya. Kalau kita mempunyai iman yang kokoh gitu. Meskipun mungkin saat ini, mungkin sekarang itu belum kita lihat, belum kita rasakan gitu. Tapi itu membuat kita yakin, teman-teman, membuat kita yakin bahwa pengharapan yang kita punya akan kita terima pada saat nanti, pada saat waktunya nanti gitu. Dan besarnya iman yang kita miliki itu juga bergantung, teman-teman. Bergantung dengan apa? Bergantung dengan seberapa dalam kita mengenal pribadi Tuhan. Nah, tergantung iman yang kita punya itu, besarnya iman yang kita punya itu bergantung pada seberapa dekat kita memiliki hubungan dengan Tuhan gitu. Dan kita buka lagi di kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 18. Sebentar ya, saya buka dulu. Nah, itu bercerita tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 17-nya, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang, berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 18, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, aku percaya kita semua pasti udah pernah ya baca kisah ini ya. Kisah orang kaya, judulnya yang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah gitu. Nah, kalau bisa dibilang ya, kalau kita baca keseluruhan nih pasal atau ayat ini gitu, kita bisa tahu ya, dan bisa dibilang kalau sebenarnya orang ini tuh belum mengenal Yesus secara pribadi gitu. Dan dia hanya ikut-ikutan dalam memanggil Yesus sebagai guru yang baik gitu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kalau kita baca percakapan seterusnya dari 18 sampai seterusnya, kita dapati malah orang ini malah meninggalkan Yesus dan dengan rasa yang kecewa gitu. Dan dia juga menolak untuk menjual semua hartanya dan mengikuti Yesus. Padahal baru aja dia bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah guru yang baik. Tapi dengan seketika dia nggak mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dan malah meninggalkan Tuhan justru dengan rasa yang kecewa gitu. Cepat sekali perubahan dia gitu. Cepat sekali cara pandang dia akan Tuhan Yesus sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah kita masing-masing
juga seperti itu gitu. Apakah kita menganggap Tuhan Yesus baik hanya ketika Tuhan Yesus memberikan apa yang kita minta? Ya. Apakah kita hanya menganggap Tuhan Yesus baik ketika apa yang kita ingini dipenuhi? Dan kalau misalkan apa yang kita inginkan tidak dipenuhi, justru malah kita sehari-hari mendapatkan kesulitan dalam hidup gitu, malah ujian dalam kehidupan yang kita alami, apakah kita masih menganggap atau memanggil Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua ya teman-teman, termasuk untuk diri aku. Jadi sekali lagi mari kita bangun hubungan kita secara Tuhan. Mari kita bangun kembali pribadi kita dengan Tuhan ya. Ayo teman-teman, kita kenali Tuhan secara pribadi lebih lagi. Kita punyai pengalaman diri kita sendiri sama Tuhan. Jangan hanya ikut-ikutan dari teman gitu. Tapi mari milikilah pengalaman-pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Mari kita berjalan bersama Tuhan gitu. Nah, kenapa pengalaman-pengalaman pribadi, kenapa nggak ikut-ikutan gitu? Karena kita harus buktikan sendiri kebaikan Tuhan dalam hidup kita gitu. Karena pada akhirnya pengalaman-pengalaman kita sendiri yang sama Tuhan itu yang akan menjadikan kita modal gimana kita mengatasi segala permasalahan hidup, segala pergumulan hidup yang terjadi sekarang maupun yang akan datang nantinya. Itu aja firman Tuhan yang aku bagiin hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan hamba telah selesai Tuhan dalam men-sharingkan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan ajarkan kami Tuhan Yesus, ajarkan kami lagi Tuhan Yesus untuk mempunyai hubungan Tuhan pribadi dengan-Mu Tuhan Yesus. Untuk bisa mengenal-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Untuk kami Tuhan mempunyai iman Tuhan yang lebih kuat lagi Tuhan Yesus. Tuhan biar kami Tuhan percaya Tuhan Yesus segala sesuatunya Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan bila kami Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Ajarkan kami juga Tuhan Yesus untuk menyerahkan Tuhan segala kekhawatiran kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan segala kehidupan kami ini Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di My Room berikutnya. Tuhan Yesus berkati.